Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Okay. Hi, yes, VLC. Hi guys. Hi, yes, VLC. Kurang kuat nih, susiang ini cuma ngantok kok. Hi, yes, VLC. Weh, ini sebangun semua. Okay, so hi, okay, yeah. This month we still talking about love, right? Jadi bulan ini kita masih bicara tentang kasih, ya, di bulan kasih sayang. Dan spesial hari ini, siang ini, Kak Joni mau share tentang yang ini. Do you love me? Do you love me? Katakan sama-sama. Katakan sama-sama, say again. Do you love me? Weh, ini kalau ini pertanyaannya, apalagi kalau bahasa Kupang, dia bilang, lu sayang beta kok. Weh, ini kalau dengar ini, ada yang pernah dengar ini kok? Ada yang pernah dengar ini? Atau ada yang pernah bertanya ini? Pernah ya? Kak Joni juga pernah. Kak Joni juga pernah tanya. Kak Joni juga pernah ditanya. Nah, Kak Joni mau, mungkin teman-teman bisa kasih komentar ketika teman-teman bertanya atau ditanya, kira-kira itu dalam situasi apa. Kak Joni minta Kak Iwan, mana dengan Kak Iwan dengan Kak Ardan bisa coba keliling-keliling. Kak Joni mau dengar komentar ya. Kalau pernah mengalami itu, pernah bertanya atau ditanya, itu apa alasan atau tujuan kenapa tanya itu. Oke, silakan, bisa Kak Ardan di sebelah sana, minta 2 orang di sebelah sini. Habis Kak Iwan mulai dari sana, 2 orang juga di yang ujung sana. Ya, kita sharing sama-sama ya. Kak Joni tidak mau hanya omong sendiri, tapi Kak Joni juga mau dengar teman-teman ya. Oke, silakan Kak Ardan. Pernah ditanyakan atau bertanya, do you love me? Mungkin ada pengalaman. Pernah kok? Oke. Nah, itu kira-kira dalam keadaan apa atau karena mau tahu apa? Kak Arhan ditanya atau bertanya pengalamannya? Ditanya. Oke, siapa yang tanya? Kawan. Oke, kawan yang tanya ya. Dan kira-kira rasa ke mana? Karena ada masalah makanya ditanya, lu sayang beta atau enak. Dan Kak bilang apa? Sayang ya. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan buat Kak Arhan. Tambah 1 lagi yang di deret ini, Kak. Sini boleh. Oke, habis baru nanti ke situ. Di sini. Kak Iwan siap di ujung sana. Oh, di belakang situ. Oke, ya siap Kak Arhan. Sapa apa? Kotong sharing ya, kotong berbagi. Ya, Kak Uga, silakan Kak Uga. Jangan malu-malu. Kak Uga, silakan. Pernah bertanya atau ditanya? pernah sih. Son pernah? Betul. Ada beda. Dengan orang tua juga Son pernah. Oh, pernah. Oke, ya itu. Silakan. Ditanya atau bertanya? Ditanya. Oke, ditanya. Jadi tanyanya ke mana? Siapa yang tanya? Orang. Ah? Kawan. Kawan yang tanya. Oke. Terus besok, ya. jadi ditanya ke mana? Lu sayang beta kok. Terus Kak jawab? Besok. Enak. Oke, kasih tepuk tangan. Kak Iwan, silakan Kak Iwan di sana. Silakan Kak Adeina. Ya, silakan Kak. Tidak pernah. Betul, Sony pernah. Oh, sama orang tua pernah. Oke, orang tua juga Sony apa? Jangan hanya pikir, wah ini nyong, nona yang tanya. Orang tua juga bisa, atau teman juga bisa. Oke, kalau orang tua pernah tanya?
tanya ke mana? Orang tua yang tanya atau kak yang bertanya? Beta yang tanya. Oke. Mama tanya juga pernah. Jadi tanya mama bagaimana? Mama pastilah cinta debu anak lah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke Kak Oan, silakan. Kak Ardan siap yang deret ini ya Kak Ardan ya? Oh yang sini dong. Ya situ satu, habis baru. Iya ada 5. 2 orang ya Kak Ardan. Ya silakan yang di sana. Ini dia lah. Ya kali dia silakan. Langsung sa. Kak Ira jam batok-batok Kak Ira. Apa? Ya silakan Kak Ira. Kak Ira, Kak Lydia. Oke. Kalau bertanya sih sampai pernah, cuman pernah ditanya. Pernah ditanya. Siapa yang tanya? Oh. Kalau yang bertanya tuh bebas sahabat. Oke. Dan kali dia jawab apa? Sayang nih, bebas sahabat nah. Enak. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan Kak Ardan, 2 lagi di deretan ini. Kak Iwan siap 2 lagi ya yang di sini. Tadi sini si cowok toh. Situ si cowok, cewek lah ya, Kak Ardan. Kak Yudi. Oke, Kak Yuni. Silakan. Pernah ditanya, Oke, pernah ditanya? Bilang? besa yang lu, jadi jawab bilang iya besa. Oke, wih, kasih tepuk tangan. Oke, luar biasa. Satu lagi Kak Wan di sini. Habis berkaran satu lagi di belakang situ. Halo Kak, manis banget ya. Ya, Kak Geri. Silakan Kak Geri. Pernah kok? Pernah ditanya Terus siapa yang tanya? Oh, orang. orang. Oke, dia tanya bilang, Lu sayang besok deh. oh, terus dia penjawaban? Sonde. Sonde? Sonde jawab. Hah? Sonde jawab. Sonde jawab. Wih, kasih gantong nih mah. Jangan kasih gantong. Oke, Kak Arlan satu lagi dan Kak Wan satu lagi yang di depan, Oke. depan sedikit Kak Wan. Tadi minta di belakang. Oke, Kak Elna, Ibu dokter cantik. Silakan. Kalau beta ditanya, Oke, ditanya. Siapa yang tanya? Oh, kawan-kawan. kawan. Oke, dia tanya bilang, Sayang persaudaraan, terus dijawab sayang sebagai kawan. oke, sayang sebagai kawan. Kasih tepuk tangan dulu. Yang terakhir Kak Yohan, yang terakhir. Yang di depan sini boleh. Halo Kakak Nyong, boleh. Oke, Ahmad Ana. Pernah ditanya mama. Hah? Mama tanya bilang, Mamanya tanya bilang sayang mama ke Sonde, baru jawab bilang sayang. sayang. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, Kak Joni juga pernah alami. Jadi kutong jangan rasa risih bahwa, pernah bertanya, ditanya. Kak Joni pernah, ketika kecil, Kak Joni pernah tanya orang tua, Mama dan Bapak nih sayang beta ke Sonde. Do you love me? Dan kamu bilang sayang. Kenapa Kak Joni bertanya seperti itu? Karena waktu itu Kak Joni seperti kadang-kadang rasa seperti ini dong sayang Sonde. Karena dong biasa bilang, lu nih anak pungut, lu nih anak dari pasar sana, lu nih ini kayak orang aborigin sana, lu pokoknya begitu. Jadi rasa seperti ini mau yakin dong sayang Pak Sonde. Kadang-kadang kotong ragu begitu, kadang-kadang kotong bingung dengan situasi kondisi. Dan Kak Joni juga punya pengalaman ditanya. Ya pasti Karina salah satunya ditanya. Karin tanya, lu sayang beta Pak Sonde? Terus Kak Joni jawab diplomatis, lu lihat ke Sonde beta bikin ini rumah kasih lu beta. Jawab diplomatis toh. Ya. Tapi betul, kadang-kadang ketong perlu dengan kata-kata, kadang-kadang perlu dengan. Tapi itu hanya main gila. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar manusia, salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu ingin dikasihi dan mengasihi. Betul? Dari jawaban teman-teman semua, kita semua apa? Pingin apa?
dikasihi dan mengasihi. Sadar atau tidak sadar, ketika kita dalam situasi apapun, whenever in our situation, in troubles, in our circumstances, we want to hear the answer, do you love me? And the answer is, yes, I love you. I care of you. Betul? Dan ketika kita dengar, dan Kak Joni punya pengalaman ketika Kak Joni bilang itu ke Karina, ya beta kan sayang lu lihat ini beta semua, dan itu ada sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Kak Joni dengar, papa dan mama Kak Joni waktu itu bilang, beta betul sayang lu, dan itu buat Kak Joni semakin yakin bahwa Kak Joni dicintai, dan Kak Joni sayang sama orang-orang yang mencintai Kak Joni. Nah, kita juga mau belajar siang ini Kak Joni, kita belajar dari kisah Yesus dan Petrus dalam Yohanes 21, John 21 verse 15 to 19. Kita lihat klip bersama ini. Kita bisa simak sama-sama klip. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him a third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. In saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, Follow me. Peter turned round and saw behind him that other disciple whom Jesus loved, the one who had leaned close to Jesus at the meal and had asked, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about this man? I want him to live until I come. What is that to you? Follow me. So a report spread among the followers of Jesus that this disciple would not die. But Jesus did not say he would not die. He said, if I want him to live until I come, what is that to you? He is the disciple who spoke of these things, the one who also wrote them down, and we know that what he said is true. Now there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold the books that would be written. Nah, kita lihat tadi, klip tadi, kita bisa lihat, kita merasakan, bukan hanya kita, Yesus sebagai 100%, 100% of human, 100% of Lord, dia juga merasakan yang sama. Dan dia bertanya kepada Petrus. Wow. Dan kalau kita lihat jejak track recordnya dari Simon Petrus, kita lihat
Simon Petrus ini seorang nelayan muda yang dipanggil Tuhan, dan dia rela tinggalkan pada waktu di tepi danau itu ketika Yesus panggil mereka. Dia rela tinggalkan, dia antusias ikut Tuhan. Betul? Kalau kita lihat Petrus, dan kita juga lihat Petrus seorang yang murid yang dipercaya Yesus. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia lakukan sungguh-sungguh, dia sayang Tuhan sungguh-sungguh. Pokoknya apa-apa Petrus. Ketika Yesus dikisahkan, ketika Yesus pada Taman Getsemani itu, Yesus hampir waktunya Yesus disalibkan, disalibkan. Yesus bawa siapa? Ada Petrus di sana salah satunya. Dalam keadaan apa? Ketika Yesus ketemu dengan apa? Di atas bukit dengan Elia dan Musa, ada siapa yang dibawa? Petrus, orang yang dipercaya. Betul? Dia punya track recordnya yang jejak yang luar biasa. Dia juga orang yang apa? Mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus apa lagi? Ada mujizat yang luar biasa yang Petrus. Ketika kisah ini, ketika tengah malam mereka lagi berlayar, tiba-tiba Yesus muncul, dan murid-murid bilang apa? Oh, it's ghost. But when Peter heard that Jesus said, oh, it's me, langsung apa? Petrus jalan di atas air. Mujizat luar biasa. Dia alami banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Tapi dia juga alami yang namanya menyangkal Yesus. Itu sedih. Padahal kalau kita lihat waktu Yesus ada di Taman Getsemani, rasanya terbeban dengan situasi, ada Petrus di sana, ya. Ada Petrus di sana. Tapi Yesus sempat kasih ingat di ayat 34 dari Matius 26 itu. Yesus ingatkan Petrus, bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, lu menyangkal beta 3 kali. Tapi Petrus bilang apa? Sonde Tuhan, yang lain lari, beta akan lari, beta akan ikut Tuhan. Bahkan ketika ahli Taurat dan Yudas datang dengan gerombolan untuk tangkap Yesus, Petrus yang angkat pedang dan apa? Potong salah seorang telinga dari imam besar. Bukan hanya itu, ketika Yesus ditangkap, semua sudah lari, dia tetap ikut dari belakang. Dia ikut dari belakang, dan itu awal juga dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan, dari 3 kali pertanyaan. Dia menyangkal Yesus, dan ketika ayam berkokok baru dia sadar, dan Yesus lihat dia. Tapi Tuhan sayang dia bukan karena dia punya kebaikan. Tuhan sayang dia bukan karena dia punya kegagalan. Tuhan sayang dia karena Tuhan sayang dia. Amen. Nah, teman-teman bisa bayangkan, mungkin teman-teman ada dalam situasi seperti Simon Petrus itu. Kak Joni tidak tahu apa yang teman-teman alami. Mungkin teman-teman alami seperti yang, oh, beta su ikut Tuhan, beta sayang Tuhan. Atau mungkin dalam keluarga, Tuhan beta sayang ini keluarga mah dong, kison peduli beta mah. Tuhan beta su bikin ini bikin itu, tapi sepertinya gagal. Dan Kak Joni mau kita ambil 1 menit sebelum Kak Joni lanjutkan. Ambil 1 menit, teman-teman pejamkan mata. Teman-teman pejamkan mata. Tuhan ada di sini, Yesus ada di sini. Bayangkan, you can imagine, Yesus ada di sini, di sebelah, di sampingmu, dan dia bertanya kepada kamu, do you love me? Dan teman-teman bisa posisikan teman-teman seperti Petrus yang sudah alami banyak hal, dan mungkin teman-teman alami banyak hal kisah bersama Tuhan, dan teman-teman bisa bayangkan apa yang respon. Teman-teman bisa terdiam, bisa renungkan, bisa dengar Yesus bertanya, do you love me?
Kenapa Tuhan tanya Petrus, do you love me? Kira-kira kenapa, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu kenapa Yesus tanya? Ada yang tahu? Karena yang pertama, Yesus mau apa? Sama-sama baca. Jesus wanted to hear Peter's expression of love for him. Yesus mau dengar dia ungkapan kasih, ya. Seperti tadi kita juga ingin dengar, karena Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan, dia mau dengar. Dia suka tunjuk kasih, dia suka buktikan di atas kayu salib. Tapi dia mau dengar. Ada seorang Elisa yang bilang, Tuhan, I love you so much. Ada siapa lagi? Ada seorang Eton yang dia bilang, Tuhan itu terlalu sayang. Tuhan. Ada seorang Ardan yang bilang, Tuhan itu terlalu sayang Tuhan. Amen. Ada setiap kita yang bilang Tuhan, karena Tuhan mau dengar. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, you can imagine berapa dekat, sedekat apa Yesus dengan Petrus. Dari tadi track recordnya itu hanya baru beberapa yang Kak Joni list, tapi ada banyak situasi, kondisi di mana, dan mungkin kita juga punya pengalaman pribadi. Maybe we have experience with God that ada majunya, ada mundurnya, ada jatuhnya, ada yang enaknya, ada sukanya, ada dukanya, betul? Mungkin dalam sekolahmu, dalam kampusmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, semuanya. Itu yang punya pengalaman bersama Yesus, betul? Dan bisa bayangkan, Yesus rasa kehilangan juga. Pikir Yesus ada rasa, labu ada hati. Yesus adalah hati, ya. Tahu? Apalagi ketong juga ada hati. Yesus ada hati, teman-teman. Itu satu kebenaran yang Kak Joni renungkan ini, luar biasa. Kutong pikir Tuhan tuh punya hati luar biasa. Dia rela berkorban, tapi dia mau, dia tunggu, dia menantikan, terus menantikan. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Yohanes 4. Ini karakter Tuhan, karakteristik Tuhan itu. God is love. Allah itu kasih. Tuhan Allah tuh Andi, ya, sayang. Dan kita bisa baca di situ bahwa we know how much God loves us. Bayangkan how much Tuhan mengasihi kita. And we have put our trust in His love. Jadi kita pastikan, kita taruh, kita punya percaya dalam Dia punya kasih. Karena Allah, God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. Jadi ketika kita sadar, kita tahu bahwa Allah itu kasih dan karakteristik Allah itu kasih, dan ketika kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam mengasihi, di situ Tuhan hidup dalam kita. Amen.